apa dan siapa Ahlul Bait? Itu adalah sebagaimana li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wal fatimah. Itu adalah tawasulnya orang-orang Islam Nusantara, terutama ketika ada wabah pandemi. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ya Sayyidina Hasan dan Husain itu masuk dalam selimut Nabi. Ya, kemudian beliau membaca ayat innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini silakan dicek dalam kitab Sahih Muslim ya. Jadi Dzurriyyah itu tidak termasuk ya, Dr. Ibut. Dalam keterangan-keterangan kalau kita kontekstualitaskan ke tekstual yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau Dzurriyyah disebut bagian dari Ahlul Bait, tentu itu tidak tepat. Itu tidak tepat, ya. Kalau seandainya anak cucu ya mereka Dzurriyyah, anak cucu Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait itu sendiri, bukan itrah itu sendiri. Jadi itu perlu dibedakan. Berbicara soal Ahlul Bait itu berarti kita berbicara tentang sunnah, berbicara tentang hadis, berbicara tentang pesan Nabi, berbicara tentang masa lalu kenabian. Karena hidup kita ini sangat jauh dengan masa Nabi, ya otomatis kalau kita ingin tahu siapakah sesungguhnya Ahlul Bait, maka sumber utamanya ya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari ijma' ulama. Ya. Dan sudah disebutkan bahwa kata-kata Ahlul Bait ini bukan kata-kata biasa. Ini kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 itu disebutkan ya, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Jadi Ahlul Bait dalam ayat Al-Qur'an ini tentunya kita tidak bisa secara pribadi untuk berpendapat siapa Ahlul Bait itu. Melainkan ya kita harus melihat bahwa ayat Al-Quran ini turun tentunya memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab. Disitulah kita bisa memahami siapa Ahlul Bait tersebut. Ya, karena istilah Ahlul Bait ini ya kadang-kadang orang menyebutnya Ahlul Bait, kadang orang menyebutnya kurba, kadang orang menyebutnya itrah. Tapi semuanya itu memiliki rujukan baik dari Al-Quran, kalau tidak ada di hadis. Di dalam dalam hadis ya soal masalah Ahlul Bait ini sesuai dengan asbabun nuzul ya surat Al-Ahzab ayat 33 tadi yang saya baca tadi, itu ada riwayat dari Imam Muslim. Ya, seperti kita tahu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, ya termasuk At-Tirmidzi, ya termasuk Muwatta, ya termasuk Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Syafi'i dan lain-lain yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya rujukan dari hadis Muslim ini merupakan rujukan yang sangat otoritatif di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi itu berkata, ya. Jadi ada suatu riwayat dalam riwayat Sahih Muslim, saya bacakan ini. Qalat Aisyatu kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada faja al-Hasan bin Ali fa adkhalahu thumma jaa al-Husain fa adkhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fa adkhalaha thumma jaa Ali fa adkhalahu thumma qala inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini riwayat ada dalam Sahih Muslim, ya, bahwa Sayyidah Aisyah berkata di suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan berselimut kain wol hitam. Lalu Hasan bin Ali datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Setelah itu Husain datang, maka dia pun masuk bersamanya. Kemudian Fatimah datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Lalu Ali datang, maka beliau juga memasukkannya ke dalam.
Jadi orang-orang tadi ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ya Sayyidina Hasan dan Husain itu masuk dalam selimut Nabi. Ya, kemudian beliau membaca ayat innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini silakan dicek dalam kitab Sahih Muslim ya. Di apa dari penerbit Al-Maktabah Al-Ashriyah ya, itu jilid 5 halaman 566. Dan juga mungkin di penerbit-penerbit lain, dan ini sudah sangat terkenal ya di kalangan kontemporer adanya hadis masalah selimut ini atau ahlul kisah ini. Kemudian dipertegas juga dalam hadis yang lain, ya referensinya tetap hadis, tetap pesan Nabi. Ini sehingga kita bisa melihat adanya koherensi, adanya keterpaduan, ya, adanya kesatuan pemahaman atau konsep atau definisi yang tadi ditanyakan oleh Pak Yusuf tadi itu. Apa itu? Ada riwayat juga dari Imam Hakim An-Naisaburi, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ini menegaskan makna Ahlul Bait. Ada riwayat dari Ummu Salamah, ya, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Fi baiti nazalat hadhil ayah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti." Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, "Fa arsala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Aliin wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Faqala, Allahumma haula'i ahlu baiti." Qalat Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ma ana min ahlil bait." Qala, "Innaki ahli khairun wa haula'i ahlu baiti." Ini dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain, ya, Ummu Salamah sendiri pernah bukan protes tapi bertanya kepada Nabi, "Di rumahku turun ayat, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Dia mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Seraya berkata, "Ya Allah, merekalah ahli baitku." Dari sini Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul bait?" Beliau bersabda, "Engkau istriku yang baik." Jadi Rasulullah memuji, "Engkau istriku yang baik, sedangkan mereka adalah ahli baitku." Nah, ini menegaskan ahlul bait itu ditentukan oleh Nabi, yaitu 5 sosok tadi. Dan ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Ya, misalnya dalam dalam hadis masalah asbabun nuzulnya kata-kata al-qurba dalam Al-Qur'an. Ya, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Apa makna kurba itu? Itu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man qarabatuka?" Ya, siapa sih kerabatmu itu yang harus kita cintai, yang harus kita senangi? Ya, Rasulullah menjawab, "Qala Ali wa Fatimah wa benahuma." Rasulullah menjawab, kurba itu adalah Ali, Fatimah, dan kedua anaknya. Ini penjelasan dari ayat Asyura tadi yang saya bacakan. Nah, ini riwayat ini tidak hanya ada dalam satu sumber, ya, karena ini adalah masa lalu kenabian, kita hanya bisa merujuk kepada catatan, kepada teks, ya, yang dianggap sahih, yang sudah diteliti, tidak hanya satu sumber tapi berbagai sumber. Sebagaimana yang saya baca tadi ada di Fadhailus Sahabah Imam Ahmad Maliknya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian tafsir Abi Hatim, ada di Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, ada Majma'uz Zawaid Imam Al-Haythami, ada Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran miliknya Imam Qurtubi, ada juga di As-Sawa'iq Al-Muhriqah miliknya Ibnu Hajar. Lah, ini sangat kuat sekali catatan-catatan itu. Ya, banyak sekali jalur yang menjelaskan tentang batasan makna ahlul bait. Ya, ditambah lagi ada hadis Sakolain, ya, enggak saya bacakan, yang ini kelasnya mutawatir ini, ya, yang di situ mensinonimkan, menyamakan itroti ahli baiti. Nah, ini
Ini apa? Ini soal masalah khobar as-sodik ya, berita yang bisa dipercaya. Karena kita hidupnya jauh dari masa kenabian sehingga kita merujuk kepada catatan-catatan sunnah atau sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang konsisten, yang koheren, yang tidak ada kontradiksi satu sama lain. Itu yang bisa kita ambil. Dan ini secara nggak langsung kita sebagai orang Muslim di Nusantara ini, ya kita mengenal misalnya ya kalau ketika membaca sholawat paling tua di Indonesia, Maulid Ad-Daibai, ya Maulid Ad-Daibai itu, ya Daiba itu apa dari kata Sudan, ya artinya putih, ya ya padahal Sudan itu kan terkenal hitam, tapi tentunya geografisnya beda ketika mualifnya mengarang Maulid Daiba itu. Walaupun Maulid Daiba ini tentunya ya di situ saya temukan ada beberapa versi. Waktu saya jadi Rois Surya di Sudan itu, ya, Rois Surya PCNU Sudan, saya mencoba tanya kepada teman Yaman, kenapa dalam tiba ya yang diijazahkan ya dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir, kok naskahnya itu berbeda dengan yang beredar di Indonesia? Naskah yang beredar di Indonesia itu ada tawasulnya, ada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atwatayyaji rotal alami dan seterusnya. Sampai ada kata-kata itu ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul arbi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Sebagaimana ada dalam kitab-kitab sunnah. Saya mau cross check apakah ketika Abdurrahman Ad-Dabai disebut dari Yaman, apakah naskah Diba yang ada di Yaman itu juga apa sama dengan di Nusantara? Ternyata berbeda. Tidak disebutkan itu apa tawasulnya itu. Ya Rasulullah nggak ada dalam naskah Diba yang beredar di Yaman. Kemudian teman saya yang Rois Surya dulu tak tanya itu gimana apa validasinya. Ternyata juga bingung. Jadi tidak apa mengatakan ini masih butuh penelitian. Sebenarnya Diba yang ada di Indonesia itu dari mana sumbernya itu? Ya, karena yang dapat sanad yang saya dapatkan ya mulai Diba di Sudan itu dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir itu nggak menyebutkan itu. Ketika saya cross check, saya tanyakan kenapa nggak disebutkan. Katanya dia mendapat memang nggak ada kok ya Rasulullah itu. Nah ini ada PR juga ini bagi pahlawan-pahlawan manuskrip ini Pak Yusuf untuk mencari yang asli di mana itu. Ya, sedangkan itu sudah dihafal oleh masyarakat Muslim Nusantara itu yang tua-tua hafal Daiba itu ya Rasulullah dan seterusnya itu. Disebutkan bahwa Ahlul Bait Mustafa Tuhuri mereka itu orang-orang yang apa tohir, yang bersih, yang suci. Ya, keterangannya apa? Mislama qad jaa fis sunani itu diterangkan ya apa dalam kitab-kitab sunnah. Bahkan kalau orang mengikuti Ahlul Bait, di samping dia mengikuti jalan kebenaran baginda Nabi, juga dia mengikuti jalan keselamatan. Kenapa? Karena disebutkan juga dalam Muqaddimah Daiba itu wasafinul lin najati idza iftamim tufani kulli adza. Loh, safinatun Nuh. Jadi ada hadis Nabi bahwa orang yang mengikuti Ahlul Bait itu dia seperti apa? Mengikuti kapalnya Nabi Nuh, ya. Kapalnya Nabi Nuh, man rokiba naja. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Man takhalafa anha gharik. Kalau dia terlambat, ya tertinggal gak ikut kapal Nabi Nuh maka dia akan tenggelam. Nah, itu kalau dia tidak mengikuti jalannya Ahlul Bait. Dan jalannya Ahlul Bait itu ada jalan kejujuran, ya, jalan keilmuan dan jalan akhlakul karimah. Kejujuran intelektual, keagungan ilmu dan kemuliaan akhlak itu ada pada Ahlul Bait. Ya sebut saja Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa ali yubabuha dan seterusnya itu. Sebutlah pejuang-pejuang seperti Hasan dan Husain walaupun mohon maaf meninggalnya dalam keadaan yang mengenaskan. Satunya dipenggal kepalanya dan satunya diracun. Artinya apa? Itu adalah perjalanan memperjuangkan ilmu, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan sanad spiritual yang kemudian saya sebut dengan sanad peradaban itu. Jadi sementara ini Pak Yusuf, kalau disebut apa dan siapa Ahlul Bait,
itu adalah sebagaimana li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wal fatimah. Itu adalah tawasulnya orang-orang Islam Nusantara, terutama ketika ada wabah pandemi, disuruh baca itu. Itu tawasul kepada Ahlul Bait, ya. Wabah pandemi lah Iya. baca itu. Itu 5 Ahlul Bait itu. Mbak Maimun Zubair juga nyebutkan begitu, dikutip sama ketum PBNU, ya Haji Kholia Stakuf itu. Sama, Ahlul Bait itu ya 5 orang itu. Ya, Imam Syafi'i juga tawasulnya kepada Ahlul Bait dari ati wa hum ilaihi wasilati arjubi mu'taqadan biyamin sahifati. Kalau ingin kelak di akhir zaman, kelak di yaumil kiamah menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan, maka tawasulnya dengan Ahlul Bait. Nah, ini jadi jangan sampai Ahlul Bait itu maknanya dirubah karena itu sudah jelas dalam kitab sunnah, dalam tradisi ulama-ulama kita. Sementara itu Pak Yusuf. Oke. Ya, jadi cukup gamblang nih, Kiai Imad juga tadi kita sudah gamblang, dan Dr. Ribut juga sudah gamblang menerangkan bahwa Ahlul Bait itu ada 5. Seperti tadi kan ya. Ali, kemudian Fatimah, Hasan Hussein, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Zuriyah itu tidak termasuk ya, Dr. Ribut. Dalam keterangan-keterangan kalau kita kontekstualitaskan ke tekstual yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau Zuriyah disebut bagian dari Ahlul Bait, tentu itu tidak tepat. Itu tidak tepat, ya. Kalau seandainya anak cucu ya mereka Zuriyah, anak cucu Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait itu sendiri, bukan itroh itu sendiri. Jadi itu perlu dibedakan.